Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Minggu akhir tahun gerejawi, tanggal 24 November 2024. Tertulis pada kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak, Ibu, dan para sahabat, ada 2 fakta dalam hidup manusia, dan itu merupakan fakta yang unik dan aneh. Fakta pertama, kita semua tahu bahwa kita pasti akan mati. Itu fakta pertama. Sadar atau tidak sadar, kita semua tahu bahwa kita ini pasti mati. Kalau segala sesuatu itu belum pasti, tetapi kematian adalah pasti. Itu fakta pertama. Ada fakta kedua, dan ini yang membuat menjadi unik dan aneh. Apa itu? Menurut saudara-saudara, kejadian apa yang paling ditakutkan oleh manusia menimpa dirinya? Jawabannya, kematian. Secara umum manusia itu takut mati dan belum mau mati. Disitulah keunikan fakta tersebut. Kita sudah tahu bahwa kita pasti mati, tetapi anehnya, walaupun kita sudah tahu, tapi kita pura-pura tidak mau tahu. Maka dari itu keluarlah sebuah ungkapan Latin yang terkenal, yaitu memento mori. Memento mori artinya ingatlah hari kematianmu. Hai saudara, ingatlah engkau akan mati. Aku akan mati. Kita semua akan mati. Kita diingatkan kembali hari kematian kita. Apa perlunya kita diingatkan bahwa kita akan mati? Bukankah kita sudah tahu bahwa kita ini akan mati? Iya benar, kita sudah tahu, tetapi dalam kenyataannya kita sering tidak mau tahu. Buktinya, kita enggan berpikir tentang kematian kita.
Kita tidak mau membicarakan tentang kematian kita sendiri. Kita juga tidak mau dekat-dekat dengan urusan tentang orang mati. Contoh, apakah di antara kita ini suka atau malah hobi berada di TPU atau di tempat pekuburan umum berlama-lama? Ada? Mungkin jarang ya. Pada umumnya tidak mau. Kalaupun ada, itu adalah orang yang aneh. Ngapain pula dia berada di kuburan dan bermalam pula di situ? Kalau saya sendiri, saya tidak mau. Yang berikut contoh yang lain. Apakah ada orang dengan sengaja dia mencari lahan, mencari tanah dekat-dekat dengan kuburan untuk mendirikan rumahnya? Nggak ada. Kalaupun ada rumah di situ, itu karena keadaan terpaksa. Atau mungkin juga tidak ada lagi lahan yang lain, harus terpaksa dia membangun situ. Dan kita juga tidak senang berada lama-lama di ruang jenazah. Contohnya di ruang jenazah di rumah sakit, kita nggak mau. Dan kita juga tidak mau lama-lama memandangi wajah orang mati. Kalau kita melayat, ya, kita hanya melihat sekilas, lalu kita memalingkan muka kita ke arah yang lain. Atau adakah kita merasa senang apabila ada tetangga menitipkan peti jenazah di rumah kita? Misalkan, tolonglah dititip peti jenazah ini di rumah kalian. Ada yang mau menerima itu? Itu jarang terjadi. Walaupun peti itu masih kosong, nggak ada bersedia menerima dititip di rumahnya. Atau mungkin ada orang aneh juga begini, ya. Dia mengoleksi peti mati. Peti mati itu dibuat sebagai perabot. Itu dijadikan lemari pakaian di ruang tamu, bahkan di dalam kamarnya. Tapi saya tahu nggak ada yang melakukan seperti itu. Kalaupun ada, itu sudah sangat aneh, sudah sangat unik. Pokoknya kita mau menjauhkan diri sejauh mungkin dari segala sesuatu yang menyangkut kematian. Kita tahu pasti bahwa kita mati, tetapi kita pura-pura tidak mau tahu. Nah, itulah anehnya, itulah uniknya. Kalau demikian sikap kita terhadap kematian, bukan berarti kematian itu menjadi tidak ada, bukan berarti kematian itu menjauh dari kita, bukan. Melainkan cuma disembunyikan untuk sementara waktu. Kita menghilangkan dari pikiran dan hati kita. Seharusnya kita membicarakan kematian kita. Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi, bukan untuk ditutupi. Itulah pentingnya kita diingatkan. Memento mori, ingatlah hari kematian. Sahabat-sahabat yang dikasihi, membicarakan kematian bukan berarti mempercepat kematian. Karena kita membahas kematian, itu bukan sebagai tanda bahwa besok saya mati. Tidak. Mana tahu malam ini saya mati, kan kita tidak tahu. Pasti kita tahu bahwa kita akan mati. Soal waktunya hanya Tuhan yang tahu. Akan tetapi ada hal penting dirumuskan tentang kematian. Maka saya coba mengutip dari Pemazmur. Dia merumuskan memento mori dengan kata-kata dalam Mazmur 90 ayat 12. Itu terkenal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia justru mengemas memento mori dengan sebuah permohonan kepada Tuhan untuk belajar menghitung hari. Entah berapa lama lagi sisa-sisa hidup kita, seharusnya itu diisi dengan perbuatan yang bijak agar hidup kita bermakna di hadapan Tuhan, berguna, berarti bagi orang lain. Jadi, mari kita menghadapi kematian dengan cara menjalani hidup secara bijak, belajar secara bijak, berperilaku secara bijak, dan kelak mengakhiri hidup juga secara bijak. Mengapa saya membicarakan soal kematian dalam khotbah ini? Apa hubungannya juga dengan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan untuk minggu ini? Pertama,
Saat ini kita masuk pada minggu yang dinamakan akhir tahun gerejawi, sekaligus minggu memperingati orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mendahului kita. Bukan untuk bersedih mengenang mereka yang sudah meninggal, bukan. Akan tetapi kalau kita merayakan ini, justru mengingatkan kita yang masih hidup bahwa kita juga akan meninggal, memento mori. Oleh karena itu mari kita bermohon kepada Tuhan agar Tuhan mengajari kita untuk menghitung hari-hari kita supaya memperoleh hati yang bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengakuan iman Kristen disaksikan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia kedua kalinya untuk menghakimi setiap orang, dan kedatangannya itu kelak merupakan puncak untuk pemenuhan seluruh rencana keselamatan dari Allah. Dan kedatangan Kristus inilah yang digambarkan oleh penulis kitab Daniel khotbah minggu ini. Daniel dalam penglihatannya dia melihat ada seorang yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, sungai api mengalir di hadapannya, beribu-ribu melayaninya, dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu dia duduk sebagai majelis pengadilan dengan membuka kitab-kitab. Wahyu 7 ayat 9. Dialah yang maha kuasa, dialah yang mengadili dan menghukum semua orang yang jahat dan orang baik, orang yang sombong, orang yang rendah hati, dan kekuasaan duniawi, dan juga orang-orang yang percaya. Dan pastinya orang-orang yang jahat, orang-orang yang sombong, kekuasaan duniawi, semuanya dibinasakan, dihancurkan, dan dimasukkan, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala tersebut. Daniel 7 ayat 11 sampai 12. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Kemudian Daniel melihat ada seorang anak manusia turun dari langit dalam awan-awan dan datang ke hadapan yang lanjut usia tadi. Kepadanya diberikan kekuasaan, diberikan kemuliaan, dan diangkat sebagai raja, sehingga segala bangsa datang ke hadapannya mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal selama-lamanya, kerajaannya kekal selama-lamanya, tidak akan binasa, tidak akan lenyap. Itulah gambaran kedatangan Kristus kedua kalinya ke dunia. Oleh karena itu, kedatangan Kristus kedua kalinya adalah untuk mengadili dan menghukum semua orang. Dan di sini dikhususkan menghukum kekuasaan iblis dan orang-orang jahat, semua diremukkan dan binasakan. Sementara itu, kepada orang-orang yang percaya diberi keadilan dan diselamatkan. Jemaat Tuhan, inilah harapan orang percaya. Kita percaya bahwa kedatangan Kristus merupakan akhir dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan sebagai puncak dari seluruh rencana keselamatan Allah bagi orang percaya. Apakah saudara percaya atau bagaimana? Kalau saudara percaya akan semua itu, maka mulai dari sekarang persiapkan dirimu untuk menyongsong kedatangan Kristus kelak. Dan dalam menyongsong kedatangannya inilah kita bermohon kepada Tuhan supaya kita diajari untuk menghitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Memento mori, ingatlah hari kematianmu. Itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, justru itu membahagiakan kita, membahagiakan umat yang berpengharapan akan kedatangan Kristus. Seberapa lama lagi pun hidup kita diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, seberapa panjang lagi kita bisa hidup di dunia ini, kita diminta supaya kita mengisinya, memakainya untuk hal-hal yang bijaksana, hal-hal yang berhikmat, hal-hal yang berguna. Lakukan segala sesuatu kebajikan, lakukan segala sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita sebagai orang percaya harus lebih dahulu untuk melakukan itu, sebab kita telah dipilihnya
sebagai pemenang dan menerima mahkota kehidupan surgawi. Jadi hidup kita tidak akan sia-sia dan kematian kita juga tidak akan sia-sia, karena kita akan memperoleh kehidupan yang kekal yang akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang mengingatkan kami supaya kami mengisi hari-hari kami untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu, ajarilah kami menghitung hari-hari kami ini, dan tolonglah kami melalui Roh di dalam Kristus Yesus. Amin.